Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, kekristenan berkualitas harus melewati proses. Kesetiaan, kesabaran, ketekunan, karakter, dan kualitas pengorbanan pelayanan kita kepada Tuhan perlu yang namanya diuji. Di dalam Matius pasal 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ujian lain yang harus kita alami adalah berada di Taman Getsemani. Sebagaimana Tuhan mengajak murid-muridnya ke sana untuk berdoa. Kata Getsemani dalam bahasa Aram, Getshemen, berarti alat pemerasan. Di Taman Getsemani ini banyak tumbuh pohon zaitun yang menghasilkan buah zaitun. Selain dapat dimakan, buah zaitun juga menjadi bahan baku minyak zaitun. Untuk dapat menghasilkan minyak yang berkualitas, buah zaitun harus diperas dan dihancurkan sedemikian rupa. Di Taman Getsemani ini, Tuhan Yesus memposisikan dirinya seperti buah zaitun yang siap diperas dan dihancurkan demi menggenapi rencana Bapa di surga. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, ia menghasilkan karya terbesar, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Bilur-bilurnya yang tercurah membawa kesembuhan. Orang percaya harus siap melewati proses pemerasan seperti cara Tuhan untuk membentuk hidup kita agar menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi dunia yang jahat ini. Hidup orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun. Pohon zaitun sering disebut pohon yang diberkahi. Mengapa? Karena hampir semua bagian dari pohon ini dapat dimanfaatkan. Buah segarnya dapat dikonsumsi dan menghasilkan minyak. Daunnya berkhasiat sebagai obat-obatan, serta batang pohonnya bernilai estetika tinggi untuk furniture. Perhatikan, pohon zaitun adalah jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Ini berbicara tentang kesetiaan. Orang Kristen haruslah seperti pohon zaitun, berdampak, kuat, dan setia sampai akhir. Kekristenan yang berkualitas harus melewati proses penajaman. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Alkitab menggambarkan proses ini seperti besi menajamkan besi. Ketika besi menajamkan besi, pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai dan menimbulkan percikan api. Api berbicara tentang emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai luka yang menyakitkan. Melalui peristiwa atau hubungan dengan orang-orang di sekitar hidup kita, sesungguhnya Tuhan sedang menggarap kita karena Dia adalah Sang Penjunan yang tahu persis cara membentuk hidup seseorang. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, kita patut bersyukur untuk setiap masalah atau peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan atau mengkambing hitamkan orang lain ketika harus melewati proses ini. Contoh dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya meski mereka telah menyakiti dan membuat hidupnya menderita. Bahkan bisa berkata di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20,
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kekristenan yang berkualitas harus melewati proses melalui masalah demi masalah. Yang patut kita ketahui bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Musa pun mengakuinya. Dia mengatakan dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sekuat apapun manusia dan secemerlang apapun otak manusia, takkan mampu menghindarkannya dari masalah. Tak seorang pun manusia yang masih bernapas yang akan terluput dari masalah dan pergumulan hidup, meski dalam bentuk dan porsi yang berbeda-beda. Inilah yang membedakan respon dari tiap-tiap orang dalam menghadapi masalah tersebut. Umumnya, orang tidak suka dihadapkan pada masalah dan kesulitan. Kita maunya hanya menerima hal-hal yang baik saja daripada Tuhan, dan merasa keberatan bila harus mengalami hal-hal yang tidak baik menurut penilaian kita. Ayub pun pernah menegur keras istrinya. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sikap Ayub dalam menghadapi masalah berat yang menimpanya berbanding terbalik dari sikap istrinya. Ayub tidak menunjukkan sikap putus asa dan menyerah pada keadaan. Inilah yang patut kita contoh, supaya ketika kita dihadapkan pada masalah, kita tetap kuat dan tidak lagi mengucapkan perkataan yang negatif, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Apakah kita mengalami pergumulan seberat Ayub pada saat ini? Mari belajar menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan dan memohon kekuatan kepada Roh Kudus supaya kita diberi kesanggupan menanggung beban yang ada. Saat diterpa masalah, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Yang patut kita ketahui bahwa setiap masalah yang terjadi pasti ada sisi positifnya. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat terselesaikan. Karena kita tidak sendirian menghadapinya, ada Tuhan di pihak kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang patut kita ketahui bahwa melalui masalah kita diajar untuk memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Acap kali ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, kita melupakan Tuhan dan cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Masalah adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya. Belajar berjalan bersama dengan Dia dan melibatkan Dia di dalam segala aspek kehidupan, sehingga kita dapat membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan setiap saat. Tuhan juga memakai masalah sebagai alat uji ketekunan dan kesabaran kita. Karena biasanya saat masalah datang, kita semakin ogah-ogahan mencari Tuhan dan berusaha mencari solusi sendiri di luar Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kekristenan yang berkualitas harus melewati yang namanya proses. Kekristenan yang berkualitas harus melewati proses penajaman. Tujuan Tuhan menajamkan kami adalah supaya kami semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Kekristenan yang berkualitas harus melewati proses melalui masalah demi masalah. Yang patut kami ketahui bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Melalui masalah kami diajar untuk memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.